Ada satu kata yang selalu ada di perjanjian lama, tidak ada di sini. Kata apa? If. Tidak ada kata if, perjanjian baru tidak ada kata if, tidak ada kondisi. Tidak ada aku akan mengasihi engkau, aku akan mengambil. Kalau engkau, tidak ada. No condition, saudaraku. Tanyanya, saudara tahu itu dosa. Logika saudara berkata itu dosa. Kenapa saudara tetap lakukan? Bukan logika saudara, hati saudara. Bapa di surga, kami menyembah Engkau. Hati kami menyembah Engkau dan kami berdoa. Ya Roh Kudus boleh nyatakan lebih lagi kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu di dalam mata hati kami. Sehingga kami boleh menyembah Engkau lebih lagi. Dan bahkan lebih lagi kami bukan hanya menyembah dengan suara kami. Tapi kami boleh menyembah Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Yang kami persembahkan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami minta firman-Mu datang kepada kami hari ini. Berikan pengenalan kami kebenaran firman-Mu. Firman yang memerdekakan, firman yang menegur, tapi juga firman yang mengubahkan kami semua. Dan kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu. Karena Engkau Allah yang berfirman, Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat atas salam semesta dan atas kehidupan kami. Dan kami ingat perkataan-Mu sendiri Tuhan. Engkau sudah berkata firman yang Kau ucapkan dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi akan melakukan apa yang Kau suruhkan kepadanya. Dan biar Engkau kirimkan firman-Mu untuk membawa kehidupan di dalam diri kami semua hari ini. Kami sediakan pendengaran kami, pikiran kami, dan hati kami. Supaya kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu di hari raya Pentakosta ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sungguh-sungguh siap terima firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara kasih. Sekali lagi hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta dan terus terang satu hari raya yang penting sekali, walaupun mungkin tidak banyak gereja yang secara khusus merayakan ini, tetapi hari ini saya ingin kita semua paling tidak, saudaraku, ada di dalam suasana hati kita ya, untuk kita bersyukur. Saudara 2000 tahun yang lalu terjadi peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Saudara, dan tentu seperti saya sampaikan di awal ibadah tadi, Pentakosta adalah sesuatu yang salah satu hari raya yang Tuhan perintahkan kepada orang-orang Israel untuk mereka rayakan. Ya, sejak perjanjian lama, yaitu waktu mereka melakukan panen, ya, mereka mulai saudara mengumpulkan hasil di ladang mereka membawa itu kepada Tuhan. Tetapi waktu di Kisah Rasul Tuhan mengubah makna itu, saudara tidak lagi menuai gandum hasil bumi, tetapi menuai jiwa-jiwa keselamatan yang dibawa masuk di dalam kerajaan Allah. Dan untuk itu hari ini saya ingin bagikan kepada saudara firman Tuhan dengan judul The Pentecost and the New Covenant. Oke, Pentakosta dan Perjanjian Baru. Mari kita buka di dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan 11. Saya ingin mengajak kita semua membaca ayat-ayat firman Tuhan ini dari Alkitab kita bahasa Indonesia, walaupun saudara maaf ayat yang saya tampilkan di screen dalam bahasa Inggris, tapi kita tetap baca Alkitab kita di dalam bahasa Indonesia. Oke? Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mulai. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Saudara perhatikan, rohnya adalah huruf besar, berarti itu adalah Roh Kudus. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6, mari baca. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sekalipun
sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di surat Korintus yang kedua, pasal yang ketiga dan keempat ini, saudara Paulus ingin menunjukkan pada mereka, menjelaskan pada mereka pelayanan apa yang dia sedang lakukan. Ya, dan dia berkata bahwa kami melayani, kami terima pelayanan ini, kami melayani Tuhan dalam pelayanan ini, karena kami terima dari kemurahan Allah. Saudara bisa baca di pasal 4 ayat pertama, saudara ketemu ayat ini, karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Saudara-saudara, memang semua pelayanan adalah karena kemurahan Allah. Tetapi Paulus berkata, sungguh-sungguh ini karena kemurahan Allah. Artinya apa? Allah bisa pilih yang lain, tetapi Allah pilih kami untuk melayani. Nah, pelayanan apa, saudara-saudara, yang Paulus maksudkan di situ? Kalau saudara membaca tadi, saudaraku, di dalam ayat yang ke-6, saudara-saudara, Paulus berkata, ini adalah the minister, ya, pelayanan, the minister of new covenant. Oke, perjanjian baru. Nah, kalau saudara-saudara ada perjanjian baru, ada new covenant, pasti ada old covenant. Oke, sebab tidak ada new kalau tidak ada old. Oke, dan pasti old and new itu berbeda. Nah, tetapi sebelum kita melihat saudara-saudara membandingkan antara old and new covenant dari apa yang disampaikan Paulus di sini, saya ingin kita mengerti dulu sedikit apa namanya covenant itu atau perjanjian. Ya, saudara-saudara, perjanjian di dalam istilah yang ada di dalam Alkitab, covenant itu adalah komitmen dari dua pihak, ya, di mana mereka akan melakukan bagian mereka masing-masing di dalam perjanjian itu, dan yang paling penting adalah mereka akan menempatkan covenant itu, perjanjian itu di atas kepentingan diri mereka pribadi. Ini yang penting. Dan saudara-saudara, bentuk atau contoh praktis daripada covenant itu yang paling jelas adalah satu, yaitu pernikahan. Karena di dalam pernikahan, saudara-saudara, suami dan istri, mereka sama-sama membuat covenant. Ya, kalau saudara sudah menikah, saudara pasti ingat, ya, waktu upacara pemberkatan pernikahan, oke, kita mengucapkan janji nikah, oke, aku, ya, sebut nama suaminya mengambil engkau, ya, sebut nama istrinya menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, aku berjanji akan mengasihi engkau dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, kelebihan, kekurangan, saudaraku. Artinya apa? Artinya apa? Artinya aku mengasihi engkau dan pernikahan kita ini tidak bergantung kondisi kita. Tidak bergantung ups and down, aku terus akan mengasihi. Ya, saudara-saudara, nah, karena itu, pernikahan itu, seberapa kuat pernikahan itu, bergantung pada seberapa kuat orang memegang covenant mereka. Selama orang menempatkan covenant pernikahan di atas kepentingan mereka pribadi, di atas kemauan dan kesenangan mereka pribadi, maka pernikahan itu bisa kuat, pernikahan itu bisa bertahan. Tetapi, kalau orang sudah menempatkan kepentingan dirinya di atas covenant, saudaraku, maka covenant itu menjadi rapuh dan sebentar akan pudar dan bubar. Nah, saudara-saudara, waktu Paulus menyebutkan dia menjadi pelayanan covenant yang baru, perjanjian yang baru. Perjanjian itu antara dua pihak, antara siapa? Antara Allah dengan manusia. Nah, saudara-saudara, karena itu kita mesti melihat ada satu hal yang penting di sini. Ya, Paulus berkata, kami ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan perjanjian baru. Berarti ada yang lama. Mana, saudaraku, mana perjanjian lama itu apa yang dimaksud? Nah, saudara bisa dapat clue-nya, yaitu di ayat yang ke-6. Oke, maaf, ayat yang ke-7. Saudara bisa dapatkan di sini ada satu nama yang disebut. Nama siapa? Musa. Oke, nama Musa disebut, saudaraku, karena Musa adalah
pelayan dari perjanjian lama, Old Covenant. Dan saudara, nanti sebentar kita akan lihat, saya yakin saudara semua pasti bisa dapat clue-nya. Berapa banyak saudara sini sudah tahu cerita tentang namanya Ten Commandments, 10 perintah Allah? Tolong angkat tangan. Yang lain? 10 restoran terbaik? Oke, nah ya, saudara ya, 10 perintah Allah semua tahu. Oke, nah, saudara kita akan lihat itu, dan itu adalah salah satu bagian dari Old Covenant. Nah sekarang saudaraku yang penting adalah begini, yang Paulus katakan kalau saudara lihat ya dalam ayat yang ke-10, ya Paulus berkata begini, bahwa Old Covenant itu once had glory. Oke, satu waktu dia punya kemuliaan, ada sesuatu yang menakjubkan di dalam Old Covenant itu. Saudara lihat ya, muka Musa bercahaya karena kemuliaan Allah, dan itu adalah kemuliaan dari Old Covenant. Tetapi Rasul Paulus berkata, itu akhirnya jadi tidak berarti, jadi glorinya seperti enggak ada. Sebab apa? Sebab digantikan dengan glory yang lain, saudaraku, yang melebihi, yaitu glory daripada New Covenant. Jadi saudara-saudara, sekarang kita akan lihat, Paulus memberikan 4 hal ya yang membedakan antara Old Covenant dan New Covenant. Saya mulai dengan yang Old dulu, oke? Ada 4 hal, saudara ikuti, saudara lihat Alkitab saudara bisa lihat screen, tapi saudara juga lihat Alkitab saudara. Nomor 1, saudara, kita dari ayat yang kita sudah baca tadi, nomor 1, kita lihat di dalam ayat yang ke-6, saudara ketemu kalimat ini, oke? Perjanjian lama atau Old Covenant itu, saudara, terdiri dari namanya letter atau huruf atau tulisan, ya. Jadi esensi dasar daripada Old Covenant itu tulisan. Oke. Yang kedua, tulisan itu namanya tulisan, saudaraku, pasti ada tempat nulis kan? Kalau tulisan nggak ada tempat nulisnya, saudaraku, di mana? Nah, di mana tempat tulisannya, saudaraku? Saudara lihat di ayat yang ketiga, ditulis di loh batu. Oke, jadi ini nomor 1, saudara-saudara, ini nomor 2. Ditulis di loh batu, ya. Saudara juga bisa lihat di ayat yang ke-7, ini ya. Oke, di loh batu, ini nomor 2 tentang Old Covenant. Nomor 3, pelayanan atau perjanjian lama itu, saudaraku, membawa kepada penghukuman atau condemnation. Ini yang nomor 3. Ini Old Covenant. Semua yang warna merah adalah Old Covenant. Membawa pada penghukuman, ya. Dan karena membawa pada penghukuman, saudara-saudara, nomor 4, penghukuman itu mendatangkan satu hal, yaitu namanya kematian. Karena itu, saudara lihat ayat ke-9, Paulus menyebut pelayanan perjanjian lama atau Old Covenant ministry dari Musa itu adalah ministry of condemnation. Oke, yang akhirnya membawa kepada kematian. Lihat ayat yang ke-7, saudaraku, ministry of death. Ini yang keempat. Ya, yang sebenarnya sama juga dengan bagian terakhir daripada ayat yang ke-6, oke? Karena pelayanan tadi itu dasarnya adalah letter, disebut gini letter kills. Oke? Letter kills. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara karena ayat 6 ini banyak sekali disalah mengerti. Oke, itu saudaraku perjanjian lama, Old Covenant. Nah, perjanjian baru, saudara-saudara, kalau saudara tahu lama dan baru, saudaraku pasti ada satu kontras yang ditunjukkan di situ. Dan benar-benar ada kontras dari 4 hal ini. Ingat, nomor 1, yang pertama tadi, dasarnya apa? Old Covenant, letters. Perjanjian baru dasarnya apa? Spirit, roh. Oke? Spirit, saudaraku. Ya, lihat. Jadi ini nomor 1, perjanjian baru, saudaraku, dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan oleh tulisan, tapi oleh Roh Kudus. Kemudian tulisan oleh Roh Kudus itu, saudaraku, dikerjakan di mana? Perjanjian lama di dalam hati manusia, di dalam loh batu, perjanjian baru di dalam hati manusia. Ini yang nomor 2. Ya. Di hati manusia. Jadi, saudaraku, Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Nomor 3, ingat tadi Old Covenant brings apa? Condemnation.
Perjanjian baru brings righteousness, pembenaran. Righteousness. Oke? Nah, karena Old Covenant itu condemnation, membawa condemnation, membawa kepada kematian, lawannya adalah perjanjian baru membawa kepada pembenaran dan membawa kepada kehidupan. Ini nomor 4. Oke? Brings life. Nah, kalau saudara baca ayat yang ke-6, saudara akan ketemu kalimat ini. For the letter kills, kalimat terakhir ya. For the letter kills, but the spirit give life. Saya mau ambil waktu 1 menit saja saudaraku, karena saya perlu mengoreksi kesalahan yang sudah terjadi cukup lama. Seringkali ayat diartikan begini, oh huruf ini mematikan, roh menghidupkan. Artinya begini, seringkali diartikan begini, oh ayat-ayat di Alkitab ini mati. Oke, sebenarnya nggak ada apa-apanya, tapi Roh Kudus yang bisa menghidupkan. Ya, lalu saudaraku muncul begini, oh ayat itu ada 2 macam firman Tuhan, ada namanya logos, ada namanya rema. Logos adalah firman tertulis, dibaca nggak ada apa-apanya, tapi kalau Roh Kudus hidupkan, ayat itu seperti bisa meloncat ya dari Alkitab masuk ke dalam hati kita, itu jadi rema. Nah, saudara-saudara, perhatikan, ada 2 kesalahan besar saudaraku di dalam pengertian kalimat tersebut dari ayat firman Tuhan ini. Nomor 1, di Alkitab saudaraku logos dan rema itu tidak dibedakan. Logos dan rema itu saudaraku dipakai untuk perkataan secara bergantian. Saudara baca di dalam saya ada waktu jelaskan dulu, tapi itu kalau saudara baca dalam perjanjian baru, logos dan rema itu dipakai bergantian. Jadi saudaraku tidak bisa dibedakan mana yang logos, mana yang rema, nomor 1. Dan nomor 2 adalah ayat ini di 2 Korintus pasal 3 ayat 6 kalimat terakhir, letter kills but spirit gave life, ini tidak ada hubungannya dengan logos dan rema. Ini adalah perbedaannya bukan antara logos dan rema, tapi antara Old Covenant dan New Covenant. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengoreksi saudara-saudara kesalahan keturunan. Jadi kalau ada kutuk keturunan, ini ada kesalahan keturunan, saudaraku ya. Generational error. Saudaraku harus dipatahkan juga. Oke. Nah, jadi saudaraku ini adalah perbedaan yang sangat radikal antara Old Covenant dan New Covenant. Dan yang terakhir, saya sudah berikan sedikit clue, tapi yang terakhir yang ada 1 tambahan yang penting yang saya sampaikan tadi, bahwa kemuliaan daripada Old Covenant itu luar biasa. Oke? Muka Musa itu saudaraku begitu percaya waktu dia ketemu sama Tuhan di Gunung Sinai, waktu turun saudaraku orang tuh enggak bisa lihat. Tapi Paulus berkata itu satu kali akan memudar, fading, dan akhirnya lenyap. Sedangkan saudaraku, kemuliaan daripada New Covenant itu permanen. Bahkan bukan hanya tinggal tetap. Kalau saudara bisa lihat cepat-cepat Alkitab saudara ayat 18. Dikatakan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar, bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya increasing glory. Jadi kalau kemuliaan Old Covenant itu fading, kemuliaan New Covenant itu increasing. Luar biasa. Dan itu sebabnya saya ngerti sekarang. Kenapa Amsal 4:18 berkata, jalan orang benar adalah seperti cahaya fajar yang kian lama kian terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Jadi saudara saya mengerti sekarang perbedaan antara Old Covenant dan New Covenant, saudara-saudara yang Paulus sampaikan di sini. Nah sekarang kita mesti ngerti apa sih sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti kenapa Paulus berkata perjanjian lama tertulis di batu, mendatangkan penghukuman dan akhirnya kematian. Sedangkan perjanjian baru tertulis oleh Roh di dalam hati manusia, membawa pembenaran dan akhirnya membawa kepada kehidupan. Untuk itu saya ajak kita membuka di dalam surat Ibrani pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Oke? Ibrani pasal 8 ayat 6 dan 13. Dan saudaraku kasih sekat, karena nanti saya akan pergi ke beberapa ayat lain, tapi saya akan kembali lagi ke surat Ibrani ini. Ya, pasal 8 ayat 6 sampai 13. Mari kita baca. Kita baca ayat demi ayat, saudaraku sambil kita pelajari. Oke? Ayat 6 mulai. Tetapi sekarang ia,
Iya, nah di dalam bahasa Indonesia pakai kata iya, tetapi di dalam bahasa Inggris pakai kata Yesus, oke? Tetapi sekarang Yesus telah mendapatkan suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, saudara-saudara, jangan lupa, saya selalu sampaikan, di mana saat ini Tuhan Yesus? Ada yang berkata Tuhan Yesus ada di hati saya. No, saudaraku ya. Oke, itu ungkapan apa, saudaraku ya? Ya itu ekspresi. Tetapi yang benar adalah waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke. Tetapi apa yang dia sedang lakukan sekarang? Di surga dia bukan duduk santai-santai. Di surga perhatikan, dia sedang melakukan namanya satu ministry. Ada pelayanan yang Tuhan lakukan di surga. Ministrinya apa? Ministrinya adalah menjadi mediator, menjadi pengantara. Pengantara adalah, saudaraku, orang yang berdiri di tengah antara dua pihak. Dan Yesus berdiri di antara siapa? Manusia, saudara dan saya, dan Allah. Supaya kita bisa punya hubungan dengan Allah lewat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah, ayo sama-sama, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui pengantara, yaitu aku, kata Tuhan Yesus. Saudara ngerti sekarang? Nah, saudaraku, jadi pengantaranya ini apa? Disebut pengantara dari perjanjian baru. Nah, jadi Yesus pengantara di perjanjian baru, saudara-saudara. Nah, kalau Yesus pengantar perjanjian baru, siapa pengantar atau perantara dari perjanjian lama? Kita tahu siapa itu? Musa. Oke, Musa adalah perantara perjanjian lama. Tuhan Yesus perantara perjanjian baru. Dan, saudara, perhatikan, perjanjian baru ini, New Covenant ini, disebutkan, saudaraku, 3 kali dalam ayat ini. Superior, better. Saudara-saudara, ini bahasa Inggris namanya komparatif. Ya, kalau komparatif harus ada satunya. Saya orang yang lebih baik, ya kita tanya lebih baik dari siapa, kan gitu ya. Saudara dapat nilai, dapat nilai pasnya pun 49,5 ya, dibulatkan ke atas gitu. Saya lebih baik dari siapa? Ya pasti ada lah, karena pasti ada yang fail kan, Tapi saudaraku masih ada lebih baik daripada saudara. Jadi ini relatif. Jadi kalau dikatakan pelayanan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru lebih baik dari siapa? Lebih baik dari perjanjian lama. Berarti Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Karena pelayanannya lebih tinggi dari Musa. Nah, sekarang kita mesti lihat dulu, saudaraku. Apa sih pelayanan daripada Musa itu? Kita lihat ayat yang ke-7. Lihat Alkitab saudara. Lihat Alkitab saudara dan saya akan baca sama-sama. Sebab, ayat 7, sebab sekiranya perjanjian lama itu tidak bercacat, atau perjanjian pertama itu tidak bercacat, tidak akan lagi dicari tempat untuk yang kedua. Jadi kalau nothing wrong with the first covenant, tidak perlu dicari yang kedua. Berarti karena ada yang kedua, berarti ada something wrong dengan yang pertama. Nah, saudara, sampai sekarang saya cuma cerita deskripsinya perjanjian lama, saya belum cerita kontennya itu apa. Karena itu mari sekarang kita lihat kontennya apa. Saudara-saudara, perjanjian lama itu diberikan oleh Musa kepada umat Israel, lewat Musa di satu tempat namanya Gunung Sinai. Yaitu waktu mereka keluar dari Mesir mau masuk ke tanah Kanaan. Ya, dan di Gunung Sinai itu Tuhan berfirman kepada orang Israel dan memberikan covenant kepada mereka. Mari kita baca covenantnya. Di kitab Ulangan pasal yang ke-19, ayat yang ke-5 dan 6. Keluaran, bukan Ulangan. Keluaran pasal 19, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Saya ingin saudara, ada cukup banyak ayat yang kita baca, saya ingin saudara ikuti sama-sama, jadi jangan cuma lihat saya saja, saya nggak ada tulisannya di sini, dan ini tulisannya bahasa Inggris, saya ingin saudara buka Alkitab saudara, supaya saudara belajar sama-sama, ya buka Alkitab itu bagian yang paling kecil, yang saya katakan berkali-kali, untuk kita menghormati firman Tuhan, Mari kita baca, Keluaran pasal 19 ayat ke-5 dan ke-6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa.
Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, jadi Tuhan berkata kepada orang Israel lewat Musa, dia berkata begini, aku mau jadikan engkau nomor 1, milik kesayanganku, harta kesayanganku. Oke? Engkau ini jadi benar-benar kesayanganku. Dari semua bangsa engkau jadi kesayanganku, milikku eksklusif. Oke. Yang kedua, engkau menjadi imam di dalam kerajaan. Itu yang sering saudaraku kita kenal istilahnya, imamat rajani. Saudara tahu semua ya? Nah, lalu yang ketiga saudaraku, jadi bangsa yang kudus. Apa artinya sih bangsa yang kudus? Kita selalu bilang bangsa yang kudus artinya, kudus semua tidak ada salah gitu. Ya itu iya, tapi arti kudus itu sebenarnya satu saudaraku, yaitu separated, terpisah daripada yang lain. Oke. Nah, karena ibadah yang kedua ini, saudaraku, banyak anak-anak muda sama tanya, siapa saudara yang belum menikah? Tolong angkat tangan. Oke, belum menikah. Oke, dari semua yang saudara yang belum menikah, siapa yang ingin menikah? Oh, kok cuma sedikit? Yang lain? Oke. Nah, saudara yang belum menikah, saya beritahu pada saudara, selama saudara belum menikah, saudara punya kebebasan untuk melihat siapa calon pasangan saudara, selama itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Oke, saudara punya hak untuk melihat, bebas melihat siapa saja. Oke, sekarang di sini siapa yang sudah menikah? Oke, saudara sudah menikah, unfortunately, saudara tidak boleh lagi lihat-lihat. Oke, sebab saudara sudah memilih satu yang menjadi pasangan saudara dan itu sudah dipisahkan dari yang lain. Saudara tidak lagi bebas lihat sana sini. Karena itu saudara ada orang berkata gini, selama engkau belum menikah, buka mata. Oke, setelah menikah tutup mata. Artinya ya terima apa adanya. Sebab itu namanya dipisahkan dari yang lain. Nah, perhatikan. Tuhan berkata begini kepada umat Israel. Aku ingin menjadikan engkau milik kesayanganku. Aku ingin menjadikan engkau imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Indah bukan? Oke. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Jadi milik Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Mau ya? Oke, persoalannya satu. Persoalannya adalah satu kata yang sangat pendek, cuma 2 huruf. Apa itu? If. Kalau engkau turut aku, kalau engkau memegang perjanjianku, maka ini semua akan terjadi dalam dirimu. Ini loh, satu kata ini saudaraku. If, jika ada kondisi. Pertanyaannya, bisa enggak kita memenuhi kondisi ini? Ikuti semua perintah Tuhan tanpa cacat. Ikuti semua perintah Tuhan dengan sempurna. Untuk kita bisa mendapatkan, saudaraku, janji rencana Tuhan yang indah buat kita. Mari, saudara kita lihat. Itu saudaraku perjanjian yang lama, Old Covenant. Kalau kita lihat ayat yang cukup populer saudaraku ya di pasal dari kitab Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 ya. Mari kita baca sama-sama. Buka Alkitab saudara, Ulangan pasal 28. Oke? Sudah dapat? Oke, kita lihat sekarang. Ya. Apa Tuhan katakan? Lewat Musa. Jika, ayo baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, bukan satu kali tok, tapi terus-menerus segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan berkatnya daftarnya ada di ayat 3 sampai ayat 14. Panjang loh saudaraku, panjang. 12 ayat. Oke, sebenarnya mulai dari ayat yang pertama saudaraku, Tuhan akan mengangkat lebih tinggi daripada ada saudaraku 14 ayat. Oke, 13 ayat. Terus saudara, kalau ayat yang kedua itu dikurangi, karena ayat kedua itu bukan isi berkatnya, tapi janji berkatnya. Oke, panjang loh. Dan banyak saudaraku pengkhotbah kata, jadi saudara-saudara, mari kita taat kepada Tuhan.
Ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Taat dan lihat tadi berkat Tuhan, saudaraku. Tidak salah. Pertanyaannya, bisa enggak kita taat kepada Tuhan? Saudaraku, dan persoalan kedua adalah jangan cuma dibaca sampai ayat 14. Sebab masih ada terusannya pasal ini. Terusannya ada di ayat 15. Nah, jadi sekali lagi, saudaraku. Semua berkat ini, all this blessing akan datang kepadamu. Tapi sekali lagi, ada kata ini loh. If. Ada kata if di sini. Jadi ini semua menentukan, saudaraku, apakah kita bisa dapat berkat. Sekarang kita lihat ayat yang ke-15. Lihat, saudaraku, Alkitab 15. Oke, judulnya aja kalau saudara kita bahasa Indonesia sudah tahu ya. Kutuk. Ayat 15, baca. Tetapi, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Baca kalimat berikutnya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan itu dengan setia, bukan hanya enggak dapat berkat, tapi dapat lawannya berkat, yaitu apa? Kutuk. Oke, curse. If you don't obey. Dan kutuknya, daftarnya ada di ayat 16 sampai 68. Saudara-saudara coba dihitung itu berapa? Berapa panjang ayatnya itu? Ada 16 sampai 68 itu berarti 52 plus 1 kan, 53. Berkatnya 13 ayat, kutuknya 53 ayat. Saudara, dengan main-main. Banyak orang berkata, oh, mari saudaraku, Tuhan janjikan berkat. Enggak dibaca itu kutuknya itu. Dan saudaraku, orang seringkali kita terlalu confident untuk kita berpikir bahwa kita bisa melakukan semua perintah Tuhan. Nah, ini sekarang yang saya ingin, ini sekarang saya ingin serang lihat baik-baik. Kita kembali ke ayat firman Tuhan ini. Oke, saudara lihat. Penulis surat Ibrani berkata begini, kalau tidak ada yang salah dengan perjanjian pertama, tidak akan diberikan perjanjian kedua. Apa salahnya perjanjian pertama? Apa yang salah dengan covenant, old covenant? Berarti kan, tidak ada yang salah dengan old covenant. Tidak ada yang salah dengan 10 perintah Allah, sebab 10 perintah Allah itu adalah menggambarkan pribadi Allah sendiri, karakter Allah sendiri, kekudusan Allah sendiri. Sekarang kita kembali ke surat Ibrani, saudaraku. Ya, nggak saya kasih tahu pada saudara, untuk saudara kasih penyekat surat Ibrani, pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 kita baca. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata. Bahasa Indonesianya agak kurang tepat, saudaraku. Bahasa Inggrisnya berkata begini, bukan ia menegur, tapi God found fault with the people. Jadi Allah mendapati kesalahan pada umatnya. Jadi kesalahannya bukan pada law-nya, kesalahannya bukan pada covenant-nya, tapi pada orang-orangnya. Mereka gagal melakukan perintah Tuhan. Mereka mengingkari perjanjiannya. Mari kita baca, lihat Alkitab saudara. Oke, sebab ia menegur mereka atau ia mendapati kesalahan kepada mereka dan ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Ayat berikutnya, perhatikan. Sebab mereka tidak setia pada perjanjianku dan aku menolak mereka. Because they did not remain faithful to my covenant and I turn away from them. Aku menolak mereka, aku memalingkan wajahku dari mereka. Dan saudara-saudara, ini yang terjadi pada umat Israel. Saudara ingat, kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal 32. Musa lagi ada di puncak Gunung Sinai, ya. Orang Israel tidak bisa lihat dia karena tertutup awan. Di situ dia ketemu dengan Tuhan. Nah, di situ Tuhan memberikan perintah, saudaraku tadi itu ya, di dalam 2 loh batu. Isinya 10 perintah Allah. Saudara semua mesti ingat ya, harus ingat ya. Apa perintah yang pertama? Firman Tuhan berkata ini, jangan ada padamu Allah lain. Engkau tidak boleh nyembah Allah lain, hanya engkau nyembah aku saja.
Apa yang orang Israel lakukan di kaki Gunung Sinai? Mereka menyembah patung anak lembu emas. Jadi saudaraku, baru dibikinkan covenant-nya di atas, sudah dilanggar di bawah, saudaraku. Dan kalau saudara membaca, saudaraku, di dalam perjalanan bangsa Israel, setelah mereka masuk tanah perjanjian oleh kemurahan Tuhan, maka saudaraku, mereka berkali-kali masuk di dalam penghukuman daripada Tuhan, diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, karena satu dosa yang menjadi awal daripada segalanya. Selalu dosa penyembahan berhala. Dan itu sebabnya saudaraku, Tuhan berkata, perjanjianku ini mereka ingkari, dan akhirnya saudaraku, Tuhan menghukum mereka, Tuhan membuang mereka, saudaraku, 10 suku dibuang ke Asyur, 2 suku saudaraku, Yehuda dan Benyamin, saudaraku, dibuang ke Babel, saudaraku, dijajah oleh Media Persia, saudaraku sudah tahu kisah bangsa Israel dibuang selama 70 tahun, dan setelah itu mereka kembali, saudaraku, mereka sampai hari ini, saudaraku, tidak punya kerajaan yang mereka inginkan seperti zaman Daud, seperti zaman Salomo. Allah menghukum mereka karena mereka mengingkari, mereka tidak setia dengan perjanjian. Dan karena itu, saudara-saudara, Allah berkata, aku akan buat perjanjian baru. Sebab apa? Kalau aku terus pegang perjanjian lama, mereka semua akan binasa. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah kita adalah Allah yang adil, dia tidak bisa membiarkan dosa. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan. Full of grace and mercy. Nah karena itu, saudaraku, dia berkata, aku sekarang akan membawa kepada perjanjian baru. Dan dia katakan begini, saudaraku, lihat, saudaraku, di sini. It will not be like the covenant I made with their ancestor. Artinya perjanjian baru akan berbeda dengan perjanjian lama, dengan nenek moyang mereka di Gunung Sinai. Dan perjanjian baru itu, saudara-saudara, Tuhan sudah berikan lewat, ini surat Ibrani kan di New Testament ya, tapi sebenarnya Allah sudah berfirman itu lewat Nabi Yeremia, ya, di kitab Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 sampai 33. Jadi kalau saudara mau tulis referensinya, saudara bisa cari, maka saudara bisa dapatkan di Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34, saudara-saudara, itu semua yang dikutip oleh penulis surat Ibrani ini, oke? Saudara bisa baca tulisan saya ya, oke? Kalau bisa enggak apa-apa, yang penting saya bisa baca tulisan saya sendiri, oke? Nah, jadi saudara-saudara ini, jadi Tuhan berkata, kita baca ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu apa? Sesudah waktu perjanjian lama itu. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saudaraku, karena hari ini kita bicara tentang apa? Pentekost. Pantekosta adalah pencurahan Roh Kudus. Nah, apa peran Roh Kudus di sini? Mari kita baca, saudaraku, saudara pegang ya. Ini pasal 8, kita sebentar kembali, kita ngintip sedikit pasal 10. Oke, maju saudaraku. Maju 2 pasal berikutnya, pasal 10 ayat yang ke-15. Oke. Jadi baca Hebrew 10 ayat 15, oke. Dikatakan demikian, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab ia telah berfirman, inilah perjanjian kuadakan kepada mereka sesudah waktu itu. Jadi persis sama, dikutip kembali. Tetapi di sini, saudaraku, penulis Ibrani menyebutkan tentang Roh Kudus. Sebab peran Roh Kudus di dalam perjanjian baru ini adalah satu hal yang sangat penting yang sebentar kita akan lihat. Ya, nah sekarang kita kembali ke pasal 8. Kembali pasal 8, saudaraku, sekarang kita lihat, sudah tahu isi perjanjian lama ya? Yang lama sudah jelas, oke? Aku akan memberkati engkau, tapi aku juga akan mengutuk engkau. Tergantung kondisi, what if. Saudara, di sini ada yang ahli IT atau IS, oke? Saudara tentu ngerti namanya flowchart. Dan flowchart itu, saudara pasti pernah mendapati, saudaraku, namanya simbol ini. Ya, decision ya, if kiri, if kanan, ya. Nah, jadi saudaraku, itu perjanjian lama. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Ada 4 hal, saya ingin saudara perhatikan baik-baik. Ada 4 hal yang Tuhan beri kepada kita di dalam perjanjian baru. Dan nanti saudaraku, sementara itu saudara berdoa minta Tuhan wahyukan ini sungguh-sungguh pada saudara. Berikan waktu saudara sungguh-sungguh saudara tidak kehilangan sedikit pun dari berkat firman Tuhan ini. Mari kita baca.
pasal 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu, demikian firman Tuhan. Nomor 1, baca, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi ini nomor 1. Aku akan menulis hukumku dalam pikiran mereka dan dalam hati mereka. Saudara perhatikan, tadi Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 3, perjanjian baru yang kami layani itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang menulis di bukan loh batu tapi loh hati manusia. Saudara, kenapa kok perjanjian baru dimulai dari hati? Saudara, sebab hati itu adalah akar daripada semua problem yang ada. Saudara perhatikan baik-baik. Problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan mulai dengan nyalakan sekeliling kita, orang lain. Mulai problemnya dalam hati kita. Dan saya beritahu pada saudara, hati kita itu lebih kuat daripada pikiran dan logika kita. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara bersedia jawab jujur. Berapa banyak saudara pernah berbuat dosa? Walaupun saudara tahu itu dosa, tetap saudara lakukan. Siapa yang pernah? Pertanyaannya, saudara tahu itu dosa. Logika saudara berkata itu dosa. Kenapa saudara tetap lakukan? Bukan logika saudara, hati saudara. So, the problem is in our heart. Nah, mari saudaraku kita lihat apa yang Musa katakan, saudaraku, tentang orang Israel. Oke, di kitab Ulangan. Mari kita baca Ulangan pasal yang ke-29. Buka Alkitab saudara, kitab Ulangan pasal yang ke-29, ini perkataan daripada Musa sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanan, tanah perjanjian. Oke? Dia berkata begini kepada umat Israel. Lihat ayat yang ketiga, ayat yang 3 dan 4 saja. Oke? Musa berkata kepada orang Israel begini, kamu sudah lihat perbuatan Tuhan kepada Firaun dan semua pegawainya, semua tentaranya, seluruh negerinya. Ayat 3, cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri. Itu apa saudaraku? Cobaan-cobaan besar itu tulah, kutuk daripada. Saudara tahu ya, ada 10 kutuk saudaraku. Dari yang pertama air berubah jadi darah, sampai 10 saudaraku anak sulung mati. Oke? Tanda-tanda dan mujizat yang besar itu. Nah, tetapi saya beritahu pada saudara. Oke? Yang terakhir yang Tuhan lakukan kepada Firaun dan orang Mesir saudaraku, bukan membunuh anak sulung. Apa saudara yang terakhir? Tuhan menenggelamkan tentara Mesir di Laut Merah waktu mereka mau coba kejar orang Israel. Saudara ingat itu? Ya, jadi saudaraku benar-benar orang Israel melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tapi saudara baca ayat 4 sama-sama. Tetapi sampai sekarang Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Jadi saudaraku Musa berkata, jadi kamu itu ngelihat itu semua dengan matamu, kamu tuh enggak ngeh, ya saya pakai bahasa enggak, kamu enggak ngeh apa yang Tuhan itu tunjukkan sama kamu untuk menunjukkan siapa Tuhan itu. Kamu tetap enggak takut Tuhan, kamu tetap berbuat seenaknya, karena hatimu belum mengerti. Matamu ngelihat tapi enggak ngerti apa itu. Dan karena itu engkau tetap berbuat dosa. Jadi persoalannya apa saudaraku? This is the problem. Nah karena itu waktu Tuhan mau berikan perjanjian baru, Tuhan mau selesaikan saudaraku persoalan dengan perjanjian lama. Yang Tuhan address nomor 1 adalah hati. Mari kita buka saudaraku dalam Yeskiel pasal 36. Mari kita buka Yeskiel 36. Yeskiel 36. Ayat yang ke-26 dan 27. Oke? Ya. Sudah? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku
dan melakukannya. I will give you new heart. Oke, new spirit ini sama dengan new heart, saudaraku. Dan itu lewat apa? Roh Kudus. Lewat my spirit, Roh Kudus, aku berikan dalam hatimu rohmu. Dan akan menggerakkan kamu untuk mengikuti perintahku. Sebab yang membuat manusia gagal mengikuti perintah Tuhan. Bukan mereka tidak tahu firman. Bukan kurang pengetahuan. Hati yang rusak. Saudara-saudara, itu sebabnya, waktu Roh Kudus dicurahkan, hati manusia diubahkan. Dan itu saudara kalau saudara baca di dalam kitab Yeskiel pasal 37, satu pasal berikutnya, saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu saudaraku memberikan kepada Yeskiel satu nubuatan apa yang terjadi. Yeskiel dibawa ke satu padang gurun, pasir saja, kering kerontang. Di situ dia melihat tulang-tulang berserakan, tulang-tulang manusia berserakan. Oke? Lalu Tuhan tanya, anak manusia, dia memanggil Yeskiel, anak manusia, apa yang bisa dilakukan dengan tulang-tulang ini? Yeskiel tidak bisa jawab, tidak tahu Tuhan, jelas tidak berguna ini. Tuhan berkata, sekarang panggil angin dari 4 penjuru. Dari 4 penjuru. Panggil kepada tulang-tulang ini. Dan Yeskiel saudaraku mulai nurut ya. Dia mulai saudaraku nyanyi seperti saudara dan saya. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Saudaraku dipanggil saudaraku ya, angin itu. Saudaraku angin mulai berembus. Apa yang terjadi waktu angin berembus? Itu tulang-tulang saudaraku mulai bergerak, mulai nempel satu sama lain. Jadi saudaraku tulang bentuk tubuh manusia, lalu otot mulai datang, lalu daging mulai datang, lalu saudaraku itu dari tulang kering saudaraku berdiri tentara yang kuat. From death to life. Karena angin itu berembus. Dan saudaraku angin itu siapa? Roh Kudus. Saudaraku itu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana engkau bisa dilahirkan kembali? Angin bertiup kemana ia pergi. Engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana dia datangnya. Demikianlah orang yang lahir dari roh. Saudara-saudara, Roh Kudus, waktu Roh Kudus berembus, kehidupan itu datang. Itu sebabnya, kenapa? Saya merasa Tuhan berikan saudaraku tanda waktu hari Pentakosta di loteng Yerusalem itu. Yang terdengar pertama adalah angin. Sebab waktu angin itu datang, roh itu datang, yang mati jadi hidup. Dan benar saudaraku pada saat itu, benar apa yang jadi saat itu? Petrus berkhotbah, orang bertobat, percaya dan diselamatkan. Saudara-saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru ini. Haleluya. Dan saudara-saudara kembali ke Ibrani pasal yang ke-8 tadi. Karena itu Tuhan berkata, kalau aku memberikan perjanjian baru ini, aku akan menuliskan hukum di dalam hatimu. Jadi sekarang engkau nurut perintahku dari dalam, bukan dari luar. Ketaatanmu adalah ketaatan internal, bukan ketaatan eksternal. Saudara pasti tahu semua. Ketaatan eksternal itu apa? Ketaatan eksternal adalah ketaatan karena sesuatu yang ada di luar yang menekan kita atau menarik kita dan bukan dari kemurnian hati kita. Saudara-saudara, saya pernah naik mobil saya, oke, dengan seorang teman, oke. Waktu naik mobil, saudaraku lewat perempatan, oke, tiba-tiba terdengar suara dari mobil saya itu, red light, camera ahead. Teman saya bilang, loh, kok bisa ada suaranya? Dia bilang, ya ini warning. Loh, kok enak? Nah, saudaraku loh, kok enak? Nah, saudaraku ngerti apa ya kok enak? Nah, maksudnya kok enak apa? Kamu pengen juga? Iya dong, enak kalau saya juga punya gitu. Maksudnya apa, saudaraku? Ingat ya, kalau tidak ada red kamera, ada lampu merah, saya bisa terabas. Tapi ini ada peringatan. Oke, kalau ada kamera, jangan diterabas lampu merah, sebab saudara bisa kena fine, and it is not fine to get fined. Oke, nah jadi saudara mau nurut, lampu merah mau stop, kenapa? Bukan karena saya mau menjaga keselamatan saya dan orang lain, tapi saya takut kena fine. Itu ketaatan eksternal. Dan saudara, Tuhan ingin kita taat dari hati kita. Dan itu hanya bisa dikerjakan kalau hati kita dirubah dan Roh Kudus diberikan.
supaya hati kita diubahkan dan kita bisa taat kepada Tuhan. Oke, nomor 1. Nomor 2, kembali saudaraku, ayat sekarang kita baca, ayat yang ke-10, bagian kedua. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke, saudaraku, ini bicara apa? Bicara tentang relationship. Tuhan bawa kita masuk dalam relationship yang indah dengan Tuhan. Kita, saudaraku, ingat saudaraku tadi di kitab Ulangan, perjanjian Allah di Gunung Sinai. Allah berkata kepada Musa, kalau engkau melakukan perintahku dengan setia, engkau akan menjadi milik kesayanganku. Sekarang saudaraku, Tuhan berkata, aku akan menjadi Allahmu, aku akan datang kepadamu, dan engkau akan menjadi umatku. Saudaraku, luar biasa. Ini perjanjian yang baru. Yang ketiga, nah, ayat 11 ya, saudaraku, agak panjang, tapi kita baca dengan cepat. Apa yang isi dari perjanjian yang baru yang ketiga? Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Kalimat berikutnya, ayo baca, yuk. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Saudara-saudara, ini perjanjian kedua. Aku akan menyatakan diriku, aku akan membuat mereka kenal aku. Dan itu siapa saudaraku? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara ingat beberapa minggu yang lalu, saya sampaikan tentang doa Paulus untuk jemaat Efesus. Dia berkata begini, aku berdoa supaya Allah memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudara, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan itu suatu yang luar biasa. Saudara, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Saya mau cerita kepada saudara, berapa banyak saudara pernah tahu nama ini, penginjil besar dipanggil Tuhan, hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan yang paling besar, abad 18, tahun 1700, namanya John Wesley. Tahu ya? Oke, nah. Saudaraku, John Wesley itu dari kecil dididik dalam keluarga Kristen. Saudaraku, ibunya namanya Susana, sangat mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Dan 2 saudaraku dari 18 anaknya jadi hamba Tuhan, 1 John Wesley berkhotbah, 1 lagi Charles Wesley mengarang banyak lagi hymn, lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Tapi saudaraku, walaupun John Wesley sudah ngerti tentang Kristenan, sudah tahu tentang Tuhan, dia tidak sadar bahwa dia belum kenal Tuhan. Sampai satu kali, dia saudaraku pergi ke Amerika dari Inggris, naik kapal, nyebrang Laut Atlantik. Ya, dan di kapal itu saudara-saudara, banyak orang-orang kaya di situ, naik kapal, tinggal di kamar yang bisnis kelas, tapi juga ada sekelompok orang Kristen dari kelompok yang namanya Moravian. Dan saudaraku, waktu kapal itu menyeberang sampai tengah turun di tengah samudra Atlantik itu, gelombang datang, angin datang, kapal itu saudaraku dihempaskan, saudaraku naik turun saudaraku ya. Saya bayangkan kalau saya di situ pasti saudaraku nggak perlu diet, saudaraku isi perut pasti keluar semua. Jadi saudaraku aduh, dan semua orang nangis ketakutan, panik semua. John Wesley juga panik. Aduh gimana nih, Tapi kemudian dia ngelirik. Kelihatan orang-orang Moravian dari situ. Mereka duduk melingkar. Mereka tuh nyanyi muji Tuhan. Tidak ada ketakutan sedikit pun dalam wajah mereka. John Wesley deketin mereka. Lalu dia tanya, are you not afraid? Mereka bilang, no we are not. Lalu ditanya lagi, why are you not afraid? Tidak dijawab, ditanya balik. Don't you know God? Tidakkah kamu kenal Tuhan? Itu kalimat masuk ke dalam hati John Wesley. Dan hari dia berkata, aku baru tahu. Aku cuma tahu tentang Tuhan. Tapi aku tidak kenal Tuhan benar-benar secara pribadi. Makanya aku masih takut. Makanya aku masih khawatir. Makanya aku panik seperti orang-orang lain. Tapi orang-orang ini, mereka kenal Tuhan. Kenal Tuhan. It's not a theory. It's in our heart. Yang keempat, baca ayat yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, kalimat berikutnya, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, I will remember their sin no more. Saya ingin tekankan kalimat ini, nggak ingat lagi dosa mereka. Apa Tuhan itu pelupa? Tidak. Tuhan pikun? Tidak. Tuhan amnesia? Tidak. Tuhan ingat dosa kita. Tapi apa dimaksud saudaraku? Remember their sin no more. Ini saudaraku ekspresi daripada pengampunan yang sempurna, pengampunan yang total. Saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak saudara pernah disakiti orang lain? Oh,
cuma sedikit ya, puji Tuhan. Berarti sisanya menyakiti orang lain ya. Saya sudah tahu itu. Oke. Nah, sekali lagi, siapa yang pernah sakiti orang lain? Oke. Berapa banyak saudara sudah mengampuni orang menyakiti saudara? Nah, sudah tambah sedikit, tinggal separuh, oke? Nah, sekarang saudara yang sudah mengampuni orang lain, saya mau tanya pada saudara. Berapa banyak saudara sudah mengampuni orang lain, tapi saudara masih pernah ingat peristiwa yang menyakitkan itu? Oke. Berapa ya saudara ingat peristiwa menyakitkan itu dan saudara masih sakit hati? Nah, enggak berani angkat tangan, saudara ya. Kalau istilahnya angkat tangan dalam hati. Tapi saya beritahu pada saudara, itu tandanya kita belum mengampuni. Itu peristiwa masih menyakitkan, masih mempengaruhi hubungan kita dengan orang itu. Kita masih tidak bisa saudara ketemu dan berelasi kembali dengan orang itu. Karena itu di situ. Oke, hari ini saya tidak bicara pengampunan, tapi saya bicara pada saudara. Kalau Tuhan berkata, aku tidak mengingat dosamu lagi. Itu bukan berarti Allah tidak ingat dosa kita, tapi aku tidak lagi perhitungkan dosamu. Aku tetap mengasihi engkau seperti engkau tidak pernah berbuat dosa. Itu Allah kita. Saudaraku, indah sekali. Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Dia tidak, saudaraku, bahkan menghukum kita. Di dalam perjanjian baru, Allah tidak pernah menghakimi kita. Allah mengasihi kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, karena itu, saudara-saudara mengerti sekarang. Kenapa perjanjian baru itu lebih tinggi, lebih baik, lebih superior dari perjanjian lama. Karena perjanjian lama berkata begini, manusia, engkau lakukan sesuatu, nanti aku Allah akan lakukan kepadamu. Perjanjian baru enggak. Tidak dimulai dengan manusia, do this. Tapi Tuhan berkata, I will. Nah, kalau saudara baca isi daripada perjanjian baru ini, ada satu kata yang ada di perjanjian lama, selalu ada yang tidak ada di sini. Tahu kata apa itu? Saya tunggu. Saudara mau pulang jam 3 silakan, saya tunggu. Ayo jawabannya. Apa? Saya tadi sudah tekankan pula balik. Ada satu kata yang selalu ada di perjanjian lama, tidak ada di sini. Kata apa? If. Tidak ada kata if. Perjanjian baru tidak ada kata if. Tidak ada kondisi. Tidak ada aku akan mengasihi engkau, aku akan mengampuni. Kalau engkau tidak ada. No condition, saudaraku. Allah berkata, I will do this, I will do this, I will do this. Semua datang dari Allah kepada kita. Dan Allah tidak berkata, you do this first and I will do that. Itu sebabnya, saudaraku, perjanjian baru adalah perjanjian di mana Allah melakukan semua syarat perjanjian itu buat kita. Sehingga dia bisa mengasihi kita. He can love us freely. Haleluya. Sekali lagi, perjanjian lama berkata, you people do this and I God will do that. Di perjanjian baru, I God will do this, and you people will do that. Aku akan ubah hatimu, dan kau akan menuruti perintahku. Aku akan nyatakan diriku kepadamu, dan kau akan kenal aku. Saudara-saudara, itu sebabnya di perjanjian lama, apa yang menjadi tuntutan di perjanjian lama, itu menjadi janji di perjanjian baru. Saudara, ada satu cerita yang sampaikan pada saudara, ada satu orang, dia datang ke sebuah gereja dan di gereja itu di belakang mimbarnya ada tulisan gede, plakat besar sekali, 10 perintah Allah. Tiap kali dia datang gereja, dia selalu stres, saudara lihat, nunduk gitu. Oke, kenapa? Selalu dia merasa tertuduh. Karena tiap kali dia baca 10 perintah Allah, dia tahu aku sudah berdosa. Aku tidak hormati ibuku, aku mencuri, aku berdusta, aku bohong, aku berbuat cabul dengan pikiranku, dan lain sebagainya. Aku iri hati, aku sudah menyembah yang lain selain Tuhan, aku menyembah uang, dan lain sebagainya. Sampai satu kali saudaraku dia dengar bahwa Allah memberikan perjanjian baru. Tidak lagi Allah menuntut, tapi Allah melakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Hatinya terbakar dan dia angkat wajahnya sekali lagi. Dia lihat 10 perintah Allah itu, tiba-tiba dia baca berbeda. Waktu dia baca, thou shalt have no other God. Shall itu bukan lagi demand, you must do this. Tapi shall berkata, you shall, engkau akan. Jadi janji. Tiba-tiba dia baca,
Engkau tidak akan punya Allah lain. Engkau tidak akan menyembah ilah-ilah lain. Engkau tidak akan mencemari hari Sabat. Engkau tidak akan kurang ajar terhadap orang tuamu. Engkau tidak akan mencuri. Engkau tidak akan membunuh. Engkau tidak akan bersaksi dusta. Engkau tidak akan berbuat cabul. Dan engkau tidak akan iri akan milik sesamamu. Tiba-tiba dia baca, saudaraku. Dia berkata, Tuhan ngomong sama dia, aku buat hidupmu memenuhi ini. Saudara-saudara, ada sukacita yang besar. Dan saya berdoa, itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara hari ini, apa yang masih menghantui saudara? Apa yang masih mencengkeram saudara? Saya perhatikan baik-baik, saya bicara kepada saudara yang serius menjadi orang Kristen. Bukan saudara yang hanya ke gereja sena, tapi saudara yang tiap minggu saudara ke gereja, tapi saudara tahu saudara masih terus bergumul dengan dosa, saudara bergumul dengan pornografi, saudara bergumul saudaraku dengan sakit hati, saudara bergumul dengan mencari kepuasan di dalam pujian dari orang lain. Saudara terus lakukan semuanya. Saudara cari segala sesuatu di luar Tuhan dan saudara tahu itu berdosa. Jadi saudara tidak bisa lepas daripada itu. Saudara menangis. Saudara berkata tiap kali, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tapi saudara ingin satu yang lebih daripada pengampunan. Saudara ingin kelepasan. Hari ini dengar baik-baik. In the new covenant, you are not just forgiven, you are delivered. You are changed. Di dalam saudaraku perjanjian baru, saudara diampuni, tapi saudara juga diubahkan. Terima ini. Dan itu sebabnya saudaraku kekristenan bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan yang nomor satu, tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Itu yang nomor satu. Christianity is not what we do for God first, but what God has done for us. Itu menjadi basis kita. Itu menjadi kekuatan kita. Kalau kita hari ini taat kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan sudah mengubah hati kita, Tuhan menjamah hati kita, membuat kita bisa melihat hukum Tuhan, bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai kesukaan. Haleluya. Haleluya. So, what we need to do with the new covenant? Kalau old covenant berkata, do this first. New covenant cuma berkata, just believe. Believe, terima, percaya. Percaya. Terima apa yang Tuhan sudah lakukan dalam diri kita. Saudara-saudara, saya mohon maaf. Saya masih perlu minta waktu dari saudara 5 menit lagi. Oke, kalau enggak bisa 15, kalau enggak bisa 50. Oke, enggak. Minta waktu 5 menit lagi. Karena bagian terakhir ini penting sekali. Kalau saudara ingat tadi apa yang saya sampaikan kepada saudara semua, bahwa perbedaan antara Old Covenant dan New Covenant. Oke, Old Covenant itu membawa kepada akhirnya apa? Kematian, death. Karena saudaraku, perintah Allah yang di luar tidak bisa mengubah hati kita yang berdosa, maka kita berdosa, kita ada di bawah condemnation dan akhirnya membawa kepada kematian. Mari kita lihat saudaraku apa yang terjadi di tempat, di lokasi di mana perjanjian pertama itu, Old Covenant terjadi. Mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal 32. Kitab Keluaran pasal 32. Oke. Kita baca saudaraku ayat 19, kemudian ayat yang ke-28. Saudaraku, perhatikan ini sangat-sangat mengerikan. Saudara tahu, saya sampaikan tadi, waktu Musa turun dari gunung bawa 2 loh batu, ya, isinya perintah Allah. Perintah pertama berkata, jangan ada pada mola lain. Orang Israel dibawa lagi menyembah patung anak lembu emas. Saudara baca ayat 19. Dan ketika Musa dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung. Saudaraku, Musa berkata, ini bangsa ya berdosa sekali. Tapi kemudian saudaraku ada satu yang mengerikan. Musa berteriak dari lereng gunung, dia berkata, siapa yang mau berpihak kepada Allah, datang kemari. Saudaraku, dan orang-orang Lewi datang, saudaraku. Lalu Musa kasih satu perintah, saudaraku, ngeri betul. Dia berkata, bunuh orang-orang yang berdosa ini. Itu teman-teman sebangsanya, saudaraku. Disuruh bunuh. Dan saudara baca ayat 28. Ayat 20, baca, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah berapa, saudaraku? Berapa? 3.000 orang mati. Waktu perjanjian lama diberikan, 3,000 people died. Paulus berkata, perjanjian lama ditulis pada loh batu. Perjanjian baru ditulis oleh Roh Allah di dalam hati manusia. Dan itu terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Tidak perlu baca ya, saudara semua tahu. Saudara boleh catat ayatnya.
Pada waktu Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, Petrus berkhotbah. Orang diselamatkan. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Sajing. 3.000. Sama persis, saudaraku. Inilah, saudaraku, ini membawa kepada death. Ini membawa pada life, sebab ini adalah new covenant, ini old covenant, saudaraku. Dan itu yang Tuhan ingin beri kepada saudara saya hari ini. Tapi saya ingin tutup, saudaraku. Bagaimana kita bisa mendapatkan covenant ini? Kita bisa dapatkan covenant karena ada mediator. Dan mediator adalah Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus sampaikan ini. Dia berkata, aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk memenuhinya. Yesus hidup, saudaraku, selama kehidupannya, berdasarkan kita berkata sekitar 33 tahun. Dia hidup taat kepada perintah Allah, tidak cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun, sempurna di hadapan God's law. Sampai Tuhan sendiri 2 kali berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada dosa sama sekali. Untuk apa Yesus menjalani kehidupan sebagai manusia tanpa dosa? Untuk saudara dan saya. Sebab apa, saudaraku? Setelah tiba waktunya, di dalam kesempurnaannya sebagai orang tidak berdosa, dia mati yang tidak ada dosa, saudaraku. Ya, memenuhi seluruh perintah Allah, tidak ada dosa, memenuhi seluruh hukum Allah. Oke, law and prophet. Dia tidak ada dosa, tapi menjadi korban dosa buat kita. Supaya kebenaran Allah itu diberikan kepada kita. Dia hidup sebagai orang benar. Tapi setelah itu kebenarannya diberikan kepada kita. Kita di dalam Kristus, in Him, kita menikmati berkat kebenaran Kristus. Saudara mungkin sulit untuk mengerti ini, saya kasih ilustrasi yang sederhana. Saudara, beberapa waktu lalu saya itu iseng-iseng cari di internet. Ya, kisah-kisah orang yang sekarang jadi orang yang kaya, yang berhasil, saudaraku. Tapi dulunya itu dari orang yang sangat miskin. Ketemu, saudaraku, banyak cerita. Waduh, dulunya di keluarga miskin, saudaraku, enggak punya apa-apa, ya sekolah pun tapi dibantu orang cari scholarship sana sini, tapi bekerja keras, sekarang jadi orang kaya. Oke, sekarang saudaraku punya rumah bagus, punya mobil bagus, saudaraku bahkan punya jet pribadi, saudara mau beli apa saja bisa, mau beli barang apa saja bisa, saudaraku jadi orang kaya. Nah, saudara bayangkan, ini orang yang dulu miskin, kerja keras jadi orang kaya. Sekarang saudaraku dia pilih seorang istri. Ya, dan dia menikah dengan seorang istri. Saya mau tanya, istri ini, wanita ini setelah menikah dengan dia, jadi istrinya milioner, setelah jadi milioner. Dia jadi orang kaya enggak? Istrinya jadi orang kaya enggak? Apa dia jadi orang kaya karena dia kerja keras? Tidak. Dia jadi orang kaya kenapa? Karena dia menikah dengan orang kaya. Jadi saudara, ini yang satu ya, yang satu kerja keras. Akhirnya jadi kaya, yang satu saudaraku menikah, langsung dia jadi kaya. Saudaraku, dia bisa dapatkan semua. Saudaraku, itulah gambaran dari apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia yang hidup, saudaraku, taat, menanggung, saudaraku, semua penderitaan. Setelah, saudaraku, dia jadi sempurna, dia berikan kepada saudara, cukup percaya dan terima dia. Masuk dalam new covenant. Kebenaran itu juga jadi milik kita. Berkat itu juga jadi milik kita. Can you find something better than that? Apakah saudara bisa temukan orang lain yang bisa memberikan kepada saudara? That's why I tell you, trust Jesus alone in your life. Dan itu sebabnya kalau kita sebentar kita terima perjamuan kudus. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, ini selalu kita katakan di dalam perjamuan kudus. Waktu dia mengangkat cawan itu, dia berkata, inilah cawan apa? New covenant, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Inilah yang aku lakukan untuk engkau. Terima ini. Receive new covenant. And receive all the blessings without condition. Just believe. Just believe. Maka saudara terima hari ini. Maka saudara masuk dalam new covenant. Kalau saudara sadar, saudara adalah orang berdosa. Saudara sadar, saudara tidak bisa melakukan semua kehendak Allah dengan kekuatan saudara sendiri. Allah berkata, I know you cannot. Aku tahu engkau tidak bisa. Karena itu aku yang lakukan untuk engkau. You just receive and believe. Hallelujah. Hallelujah.